Saudara, topik bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani kali ini adalah tentang 25 tahun reformasi. Kita tahu bahwa tanggal 21 Mei 25 tahun yang lalu, Presiden Soeharto yang menguasai Republik Indonesia selama lebih dari 30 tahun mundur dari jabatannya, dan saat itu dikenal sebagai permulaan demokratisasi atau sistem politik demokrasi di Indonesia. Kita akan membahas ini tentu saja bersama Profesor Saiful Mujani. Pak Saiful, ini bulan Mei ini kita peringati sebagai bulan reformasi. Ada banyak peringatan tentang reformasi dan banyak yang membahas tentang perjalanan Indonesia selama 25 tahun terakhir ini. Tentu saja ada sejumlah perubahan. Sistem politik kita semakin terbuka, ada pemilu yang dilaksanakan secara langsung, publik punya hak secara langsung untuk memilih pemimpin, juga memilih anggota DPR melalui sistem proporsional terbuka dan seterusnya. Tetapi saya ingin bertanya ke Pak Saiful, sebetulnya apa yang disebut sebagai reformasi ini isinya apa sebenarnya? Dan bagaimana posisi kita sekarang dalam menapaki apa yang disebut sebagai reformasi atau sistem politik demokratis ini setelah 25 tahun? Silahkan Pak Saiful. Terima kasih Bung Saidiman. 21 Mei ya, 1998, itu sekitar 25 tahun yang lalu, itu merupakan hari dimulainya secara resmi reformasi atau demokratisasi di negara kita. Menarik juga Bung Saidiman ya, bulan Mei ini dalam hubungannya dengan demokrasi, itu tanggal 21 Mei Pak Harto turun dari kekuasaannya sebagai presiden. Tanggal 22 Mei 2019, itu 4 tahun yang lalu, Bung Saidiman, itu adalah peristiwa yang cukup mencolok di hadapan pemilih, di hadapan publik secara umum, sebagai satu peristiwa yang merusak demokrasi kita. Yaitu itu berdekatan artinya. Jadi tanggal 21 Mei Pak Harto turun, tanggal 22 Mei 2019 yang lalu terjadi kerusuhan ketika dilakukan penetapan hasil pemilihan umum, hasil pemilihan presiden pada waktu itu. Dan kontestan waktu itu ada yang tidak terima dengan keputusan yang dibuat oleh KPU, dengan ketetapan yang udah dibuat Mahkamah Konstitusi gitu ya. Hasil pemilu seperti apa waktu itu. Terjadi keributan dan memakan korban gitu ya. Nah itu peristiwa politik demokratis yang tidak sesuai dengan harapan demokrasi itu sendiri, karena demokrasi adalah satu mekanisme politik yang mengedepankan proses-proses secara damai, bukan dengan kekerasan, gitu Bung Saidiman. Jadi bulan Mei ini punya nilai khusus dalam hubungannya dengan politik demokrasi kita. Tadi Anda bertanya tentang hakikat reformasi sebenarnya apa. Kalau kita sederhanakan dan diingatkan kembali gitu ya, pesan dari reformasi termasuk dari para mahasiswa waktu itu yang turun ke jalan menuntut adanya perubahan politik, adanya demokratisasi adalah pertama, reformasi itu pesannya adalah membatasi kekuasaan. Konkretnya waktu para demonstran waktu itu minta Pak Harto turun, gitu ya, sudah terlalu lama berkuasa. Jadi pembatasan masa berkuasa itu konteks konkretnya adalah turunlah Pak Harto. Ya, sudah berkuasa 32 tahun ketika itu. Waktu itu, gitu ya. Jadi kalau dibuat abstrak ya, lepas dari kasus Pak Harto sendiri, tuntutan reformasi adalah membatasi kekuasaan. Oke. Dalam hal ini presiden misalnya tidak boleh lebih dari 2 periode, 5 tahun yang kedua, kira-kira begitu, Bung Saidiman. Nah oleh karena itu ketika kemarin ada isu
mau merubah, mau menambah masa berkuasa presiden, itu sebetulnya satu bentuk yang mencederai reformasi gitu ya. Jadi karena pesannya adalah membatasi masa berkuasa itu ya. Itu sangat penting. Oleh karena itu wujudnya menuntut agar dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang waktu itu memang tidak membatasi presiden berapa periode, kan enggak. Nah, jadi Pak Harto berkuasa lebih dari 30 tahun yang Anda sebutkan tadi, itu konstitusional. Konstitusional. Iya, betul. Jadi tidak bisa disalahkan kalau Pak Harto bilangnya konstitusinya begitu, mau bilang apa. Nah, oleh karena itu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar menjadi sebuah permintaan mutlak untuk membatasi kekuasaan tersebut. Itu Bung Saidiman. Tuntutannya adalah membatasi kekuasaan. Wujudnya dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar. Dan itu terjadi ya? Dan itu terjadi. Jadi reformasi itu terjadi gitu ya. Di tingkat itu, di tingkat normatif pada tingkat konstitusi. Kedua adalah menuntut penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Ya, maka ada amanat dari MPR agar dibentuk badan khusus untuk pemberantasan korupsi, yaitu KPK. KPK itu amanat reformasi. Kalau ada orang yang mau memberangus KPK, itu orang yang sebetulnya berhadapan dengan semangat reformasi di negara kita. Jadi bisa dikatakan bahwa KPK ini anak kandung reformasi. Persis, anak sah dari reformasi. Pembatasan kekuasaan tadi itu anak kandung dari reformasi. KPK anak kandung dari reformasi, pemberantasan korupsi, KKN gitu ya. Bahasa yang sering dikatakan pada waktu itu. Ketiga adalah juga tidak kalah pentingnya menghapuskan dui fungsi ABRI. Bahasanya ABRI waktu itu ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bukan TNI. Mengembalikan tentara ke barak lah kira-kira. Mengembalikan agar tentara dikasih tugas sangat strategis untuk pertahanan, gitu ya. Tidak untuk ketertiban umum, ketertiban sipil dalam hal ini ya, penegakan hukum dan ketertiban umum. Itu urusan polisi. Nah, oleh karena itu kemudian tentara tidak bisa lagi harus punya tanggung jawab untuk menanggulangi masalah-masalah penegakan hukum di wilayah-wilayah sipil semacam itu. Nah, ini jadi tantangan Bung Saidiman karena tidak sepenuhnya amanat ini bisa dilaksanakan, terrealisasi setelah kita 25 tahun reformasi. Harusnya dalam konsep reformasi sejak awal tuntutannya adalah tentara yang aktif, yang berdinas aktif dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat bintang 4, jenderal, itu tidak boleh bekerja di luar tupoksi utamanya, yaitu pertahanan. Tidak boleh masuk misalnya bekerja di departemen untuk investasi, misalnya seperti itu. Itu di luar tupoksi daripada pertahanan. Nah, sekarang ini ada di beberapa wilayah yang bukan tupoksinya TNI yang aktif, tapi mereka ditugaskan di sana, gitu ya. Walaupun tentu aja itu adalah di bawah kendali eksekutif, tentu aja sipil ya dalam hal ini. Tapi harusnya tentara aktif tidak boleh masuk ke wilayah yang di luar tupoksinya sebagai kekuatan untuk pertahanan. Itu Bung Saidiman. Itu masalah yang sampai hari ini belum selesai. Misalnya juga yang sangat penting dan konkret dalam rangka membebaskan tentara dari kewajibannya, tugasnya untuk keamanan di lingkungan sipil adalah teritorial. Teritorial diantaranya konkretnya yang di tingkat bawah adalah Babinsa dalam hal ini. Babinsa itu kan bekerja di tingkat desa, tingkat kecamatan kayak gitu ya. Dalam ini Koramil dan seterusnya kayak gitu, itu ikut campur dalam wilayah-wilayah sipil sebenarnya yang itu harusnya tugas polisi cukup. Sekarang tentara masih berkeliaran di desa-desa gitu, yang itu bukan wilayah tupoksi tentara dalam konteks tentara modern, Bung Saidiman, dalam konteks tentara di dalam rezim demokrasi gitu. Karena apa? Karena tentara itu dibuat memang untuk tujuan-tujuan pertahanan gitu ya.
termasuk dengan menggunakan kekuatan bersenjata, gitu ya. Sementara seperti Babinsa itu kerjaan di wilayah sipil, yang tidak boleh menggunakan kekerasan bersenjata seperti itu. Gitu. Karena sudah ada polisi yang sudah ada polisi cukup untuk itu. Jadi, nah itu adalah tantangan yang belum terselesaikan sampai hari ini. Jadi masalah dui fungsi ABRI, dui fungsi tentara ini itu masalah yang belum selesai, belum tuntas, yang harusnya itu dituntaskan, dan tidak ada kemajuan dalam 25 tahun terakhir, Bung Saidiman. Itu beberapa pokok ya dari, dan satu lagi adalah tuntutan otonomi daerah. Soal itu relatif, at least secara formal itu berjalan. Otonomi daerah itu walaupun harus dievaluasi kinerjanya seperti apa, itu soal yang lain lagi. Tapi secara normatif dari 4 tuntutan tadi, pembatasan kekuasaan, secara normatif udah ada amandemennya, udah oke, gitu ya. Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ada secara normatif ada lembaganya. Tapi juga kita tahu dalam perkembangan kesini itu opini dari para ahli dan sebagainya, KPK yang itu anak kandung dari reformasi itu diperlemah, begitu, ada upaya-upaya memperlemahnya. Nah itu juga tantangan gitu ya. Jadi pemberantasan korupsi masih masalah besar yang setelah 25 tahun kita mungkin belum mengalami banyak kemajuan. Bahkan lembaganya pun menjadi tidak menjadi semakin kuat, tidak semakin independen untuk pemberantasan korupsi itu, Bung Saidiman. Oke, jadi dari 4 poin tadi yang disebutkan, tampaknya pemberantasan korupsi dan juga penghapusan dui fungsi ABRI ini masih belum maksimal ya kita lihat sekarang ini. Tapi Pak Saiful, kalau kita lihat secara umum, secara global perkembangan demokratisasi kita atau posisi kualitas demokrasi kita sekarang ini setelah 25 tahun, bagaimana sebenarnya? Untuk melihat konteks 25 tahun itu ya, selama 25 tahun apakah demokrasi kita mengalami kemajuan? Atau mengalami kemunduran, atau stuck gitu ya, tidak mundur dan tapi juga tidak maju. Kira-kira begitu. Apakah seperti itu? Mana yang sesungguhnya? Untuk itu kita harus melihat evaluasi selama 25 tahun itu secara teratur gitu ya. Di dunia ada setidak-tidaknya 2 lembaga penting yang melakukan evaluasi terhadap kinerja demokrasi di berbagai negara di seluruh dunia. Kira-kira begitu, Bung Saidiman. Dalam konteks ini saya menunjuk pada evaluasi yang dilakukan oleh FIDEM. FIDEM itu sebuah lembaga akademik ya, di dalamnya banyak para ahli demokrasi, dan kebetulan saya diminta juga sebagai penasehat internasionalnya di FIDEM itu, untuk mengevaluasi kinerja demokrasi di seluruh dunia. Itu FIDEM. Yang kedua yang udah juga lama digunakan untuk mengukur tentang demokrasi di seluruh dunia adalah Freedom House gitu ya. Kemudian kita sendiri untuk Indonesia menggunakan survei opini publik agar masyarakat, warga negara punya kesempatan untuk menilai demokrasi kita seperti apa, kira-kira kayak begitu. Dan ini digunakan juga di berbagai negara di dunia, survei opini publik sebagai satu instrumen untuk mengukur demokrasi di masing-masing negara, Bung Saidiman. Nah, kita mulai dari FIDEM ya. Konsep FIDEM tentang demokrasi itu dibagi 2 komponen yang disebut sebagai electoral demokrasi elektoral. Itu lebih banyak berurusan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berkompetisi untuk mendapatkan jabatan-jabatan publik seperti itu, kebebasan berorganisasi dan sebagainya, pemilu yang bersih dan seterusnya. Oleh karena itu FIDEM membuat adalah kebebasan berekspresi, itu pertama, kemudian kebebasan untuk berasosiasi, berorganisasi, kemudian hak untuk ikut pemilu, universal suffrage, gitu ya,
Karena itu masalah di banyak negara di dunia, misalnya di Amerika aja sebagai negara demokrasi yang sudah tua, itu orang kulit hitam baru bisa ikut pemilu tahun 60-an. Nah, jadi universal suffrage itu artinya lepas dari identitas sosialnya apapun gitu ya, dia harusnya punya hak yang sama untuk ikut dalam pemilu. Karena itu ini dijadikan ukuran. Berikutnya adalah masalah integritas pelaksanaan pemilu, disebut sebagai Clean Election Index gitu ya. Itu menjadi sangat penting dalam hal ini. Jadi itulah yang disebut sebagai electoral demokrasi, Bung Saidiman. Ya, komponen-komponen ini semuanya berhubungan dengan pemilihan umum. Kemudian di samping itu juga ada yang disebut sebagai liberal komponen. Yang dimaksud liberal sebenarnya lebih pada kontrol elit yang satu terhadap elit yang lain. Oke, kompetisi. Kompetisi. Jadi harus ada kompetisi dan harus ada check and balances sebenarnya. Jadi kalau demokrasi tanpa check and balances itu bukan demokrasi. Demokrasi tanpa oposisi itu bukan demokrasi sebenarnya. Karena secara sederhananya adalah kekuasaan itu harus ada yang mengontrol dari hari ke hari. Bukan lewat pemilu 5 tahunan saja. Tapi dari hari ke hari harus ada orang yang nongkrongin bahwa pelaksanaan kekuasaan itu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kira-kira kayak begitu, Bung Saidiman ya. Nah, oleh karena itu di sini ada dua konsep yang penting. Adalah pertama, liberal itu ada memang yang berkaitan dengan masalah equality before the law. Jadi kesamaan hukum bagi semua warga negara. Terutama ini berkaitan dengan kelompok-kelompok minoritas, hak-hak minoritas, misalnya kayak gitu. Itu harus mendapat perhatian secara khusus. Kedua, judicial constraint. Jadi harus ada pengawasan dari lembaga judicial. Gitu ya. Dalam hal ini Mahkamah Agung kalau di kita ya, hakim dan seterusnya kayak begitu, lembaga-lembaga hukum semacam itu yang mengawasi, dia harus independen dan mengawasi pelaksanaan dari pemerintahan. Dalam hal ini eksekutif gitu ya, presiden dan pemerintahannya. Berikutnya adalah legislative constraint. Harus ada pengawasan dari legislatif. Itu kan fungsi daripada DPR. Kalau di kita kan salah satu fungsi yang utama adalah bukan budgeting sebenarnya yang utama kalau dalam konteks demokrasi. Itu yang penting adalah pengawasan. Oke? Jadi harus ada kekuatan yang substantif, yang signifikan jumlahnya, yang bisa mengontrol atau mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Itu komponen yang sebenarnya. Karena itu oposisi menjadi penting. Menjadi penting. Tanpa oposisi nggak mungkin pengawasan secara kritis gitu ya, secara independen bisa dilakukan. Kalau di sana hampir semuanya sebut begitu, itu bagian dari pemerintah, ya nggak mungkin. Bagian itu bisa mengontrol dari keseluruhan proses pelaksanaan pemerintahan oleh seorang presiden misalnya dalam hal ini. Oleh karena itu ukuran dari seberapa demokratis kita diantara ditandai oleh seberapa kuat adanya oposisi. Artinya juga adalah seberapa kuat adanya check and balances gitu ya, adanya kontrol terhadap eksekutif di dalam pelaksanaan pemerintahan. Itu Bung Saidiman ya. Itu konsep dari FIDEM yang saya sebutkan dari awal tadi. Nah, kalau menggunakan konsep FIDEM itu, Bung Saidiman, ini perkembangan secara global di dunia dalam 10 tahun terakhir, 10-11 tahun terakhir, ya, kita melihat ini evaluasi dengan data yang terakhir ya, baru keluar nih yang 22 ini, observasi di lapangnya tahun 2022. Dikeluarkannya 2023. Nanti yang 2023 ini akan keluar 2024 tahun depan gitu ya. Jadi ini baru sekali datanya, yang hitam itu Bung Saidiman. Kita lihat di sini ya, jumlah negara dengan polarisasi yang mengancam pluralisme dan toleransi. Jadi pluralisme terancam gitu ya. Itu jumlahnya naik dari 5, ini di seluruh dunia ya. Dari 5 kasus gitu ya menjadi 32 kasus negara dalam hal ini. Ya. Terus kemudian jumlah negara yang mengancam kebebasan berpendapat. Di negara itu kebebasan berpendapat terancam. Oke. Jumlah negaranya itu dari 2011 itu ada 5, naik menjadi 35. Bung Saidiman. Jadi naik 6 kali, 7 kali lipat. Ya, naik 7 kali lipat.
Nah, tidak ada perkembangan di 2022 dan dibanding 2021 sama. Ini di dunia secara keseluruhan. Jadi bagaimana kondisi demokrasi di dunia ya seperti ini. Ada kemunduran demokrasi. Kita sebut begitu. Yang 10 tahun yang lalu itu yang sifatnya ancaman terhadap kebebasan sipil, terhadap pluralisme, itu hanya 5 negara. Ya, 5 negara gitu. Sekarang menjadi 32. Yang kemudian tadi negara yang mengancam kebebasan sipil, gitu, yang tadinya hanya 5 sekarang 35. Jadi naik luar biasa, jadi memburuk demokrasi di dunia, kira-kira begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat total penduduk di dunia yang hidup di bawah sistem otoritarian, ya, itu pada tahun sekitar 11 tahun, 12 tahun yang lalu, itu jumlahnya 49, sekarang naik lagi, Bung Saidiman, dari 70 menjadi 72, nambah, gitu ya, di mana demokrasinya merosot, sehingga kemudian penduduk di dunia hidupnya di bawah rezim otoritarian, Bung Saidiman. Ini di dunia ya, jadi artinya dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir, demokrasi di dunia mengalami kemunduran. Jadi, cukup tajam. Jadi lebih banyak penduduk dunia sekarang yang hidup di dalam autokrasi dibanding demokrasi. Betul. Jadi yang tadinya itu kan hanya 49, Bung Saidiman ya, yang hidup di autokrasi. Autokrasi itu kayak Cina gitu ya, kayak Myanmar, kayak Korea Utara, kayak negara-negara Arab gitu ya. Arab Saudi misalnya, itu jumlahnya dulu negara-negara semacam itu, masyarakat yang hidup negara semacam itu hanya 49%. 49% penduduk di dunia gitu ya. Sekarang hampir hampir 2 kali lipat ya. Sekarang udah 72 gitu. Setidak-tidaknya naik dari 49 ke 72 gitu ya. Jadi ada kenaikan warga di dunia yang hidup di rezim otoritarian, Bung Saidiman. Kira-kira kayak begitu ininya, kondisinya. Nah, ini di dunia. Sekarang bagaimana di Indonesia ya? Ini dia, kalau kita menggunakan indeks demokrasi liberal tadi, ya, yang dibuat oleh ini, esensi liberal yang dimaksud itu adalah equality before the law, untuk semua warga negara setara di hadapan hukum, ya kan? Kan kita sering mendengar istilah tumpul ke atas gitu kan. Nah, ini tercermin di sini bahwa dari tahun 2004 ya, data ini kita ambil, kita punya angka 0,53. Ini indeks ini dari 0 sampai 1 ya. Kalau Anda mau bikin lebih gampang lagi dari 0 sampai 100 boleh juga. Jadi dari 53 gitu indeksnya ya, dari 53 sekarang posisinya 42, jadi mengalami kemunduran, gitu ya. Dalam soal kita memang tidak terlalu liberal dari awal ya, dari hampir 20 tahun yang lalu ya. Ini kan 2004, jadi 20 tahun yang lalu sejak kita reformasi dan mengalami perubahan konstitusi secara menyeluruh, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan pemilu pertama adalah 2004 milih presiden secara langsung. Nah, kalau kita lihat perkembangannya dalam aspek demokrasi liberal ini, kita mengalami kemunduran. Dulu juga tidak nyampe 6, memang dari awal tidak terlalu bagus. Ya. Jadi equality before the law kita itu dari dulu memang kurang bagus. Kedua, aspek tadi constraint atau pengawasan dari lembaga judisial maupun dari parlemen, dalam ini dari DPR, itu dari dulu lemah kita memang. Tapi lemahnya itu tidak selemah sekarang. Udah lemah sekarang menjadi makin lemah, kira-kira begitu Bung Saidiman ya. Skornya kita lihat ya, di bawah Presiden Jokowi itu dari 52 menjadi 42 gitu ya. Jadi turun sekitar 10 poin gitu ya. Dalam kurun waktu 10 tahun kira-kira Bung Saidiman ya, itu skor terakhir 2022. Oke, itu tentang aspek. Jadi oposisi lemah, makin lemah gitu loh. Kan kita tahu ya, di bawah Pak Jokowi periode pertama kan yang disebut oposisi itu masih lebih besar. Setidaknya tokoh yang menjadi oposisi, yang menjadi pesaing Pak Jokowi itu berada di luar pemerintahan, ada di parlemen sebagai oposisi. Dalam hal ini Gerindra dan Prabowo Subianto, gitu ya.
Tapi yang kedua, di periode yang kedua itu mengalami penurunan, skornya itu menjadi ya di bawah 5 gitu ya. Ya. Itu dan sekarang posisinya di 0,41 dan 0,42. Ketika tadi disebutkan komponennya adalah check and balances. Ya. Jadi harus ada aspek pengawasan yang penting gitu ya untuk jalannya sebuah pemerintahan demokratis. Harus ada oposisi, harus ada, semakin oposisinya kuat, itu pengawasan semakin bagus tentu saja. Tapi keinginan pemerintah tentu saja jangan terlalu diawasi, itu mengganggu pelaksanaan pemerintah. Tapi biar stabil. Biar stabil. Tapi demokrasi menuntut tidak demikian. Demokrasi memang tidak mudah membuat keputusan memang, tapinya benar gitu kira-kira Bung Saidiman ya. Mungkin keinginan presiden cepat menjalankan ini jangan terlalu banyak diganggu kira-kira begitu. Tujuan saya kan baik untuk rakyat, kan begitu argumennya kan. Masa sih saya mau bikin jalan dihalang-halangi dan seterusnya, kan itu baik untuk rakyat. Ya, betul. Tapi kan dalam persoalannya adalah seperti kasus di Menkominfo. Tujuannya baik untuk rakyat gitu ya, membangun infrastruktur telkom dan seterusnya. Tapi dalam prakteknya kalau tidak diawasi dengan baik ya itu. Dan di mana-mana sebenarnya kediktatoran itu selalu mengatasnamakan tujuan yang baik. Iya, semua betul. Pak Harto juga begitu. Iya, Pak Harto juga begitu. Jadi tidak bisa demokrasi bilang tidak bisa hanya dengan niat baik. Gitu. Tapi harus ada mekanisme untuk mewujudkan kebaikan itu, harus ada mekanisme di sana yang baik. Kekuasaan itu harus dikontrol. Intinya begitu. Kekuasaan itu harus diawasi. Gitu ya. Dan ada perubahan yang cukup besar ya dari 2019 ke sini ya, ketika kontrol itu semakin tipis. Jadi pemimpin oposisi yang seharusnya menjadi oposisi ada di dalam pemerintahan, dan itu baru terjadi sekarang. 15 tahun sebelumnya ada oposisi itu. Ada oposisi itu. PDIP dan sekarang di masa Pak SBY. Pak SBY iya, makanya itu dia. Dulu ada oposisi, misalnya pada zaman Pak SBY ya, kita lihat itu kan skor kita tuh di atas 5. Iya kan? Sekarang ini semakin buruk. Sebelum 2019 itu agak lumayan ya di tahun-tahun awalnya gitu ya. Sampai 2016 gitu ya. Itu masih lumayan. Kita ingat tuh, jangan lupa. Seperti PAN misalnya ya. Seperti P3. Seperti Golkar, itu juga yang penting Golkar ya. Golkar dalam pemilu 2014 dulu itu kan Pak Jokowi lawan Golkar juga gitu ya, bahwa Pak Prabowo itu calonnya Golkar. Tapi 1 tahun 2 tahun kemudian Golkar gabung, bagian dari pemerintahan. Nah itu bersamaan dengan itu merosotnya. Check and jadi ini koheren. Data ini menunjukkan bahwa sekarang menjadi semakin buruk lagi ketika bukan hanya Golkar udah pindah ke pemerintah di 2014. Masuk 2019 adalah Pak Prabowo sendiri. Jadi oposisi tinggal PKS sama Demokrat sekarang. Sekitar 15% suara. Totalnya ya. Jadi itulah makanya sekarang check and balances gitu ya. Jadi liberal system of democracy tidak jalan sebagaimana yang diharapkan Bung Saidiman dalam 5 tahun terakhir. Kira-kira begitu. Alasannya tadi konkretnya ya. Jadi jangan lupa, saya mungkin perlu menyampaikan, skor-skor ini dibuat oleh tim ahli, panel ahli, bukan opini publik sebagaimana survei kita. Jadi dimintakan kepada orang yang well informed, yang punya informasi cukup baik di berbagai negara, di seluruh dunia. Ya, di Indonesia juga begitu, gitu ya. Jadi ini adalah semacam checklist skor yang dibuat oleh tim ahli yang dianggap mengerti tentang politik di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia seperti ini dari tim panel ahli tentang kondisi demokrasi di Indonesia, kira-kira Bung Saidiman, dari aspek sebelah para liberal. Liberal itu artinya tadi ada equality before the law, perlindungan terhadap minoritas. Kan kita tahu minoritas sering merasa tidak diperlakukan secara baik. Minoritas dari agama, dari etnik dan seterusnya kayak begitu, termasuk minoritas sosial ekonomi misalnya kayak begitu. Masyarakat yang rentan karena kemiskinan dan seterusnya Bung Saidiman. Jadi itu kurang mendapatkan equality before the law. Itu satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan tadi oposisi.
dengan kontrol legislatif gitu ya, untuk pelaksanaan pemerintah itu kelihatan di situ, dan ini skor dibuat oleh orang yang dianggap ngerti. Tidak seperti survei opini publik yang biasa kita lakukan yang minta setiap warga siapapun yang punya hak politik untuk memberikan penilaian. Kira-kira begitu. Itu perbedaannya. Oke, Pak Saiful, kita mendiskusikan banyak hal hari ini ya. Cukup sangat menarik ini tentang 25 tahun reformasi, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap itu. Tadi disampaikan oleh Pak Saiful bahwa di antara 4 komponen reformasi, pembatasan kekuasaan, kemudian pemberantasan korupsi, penghapusan dui fungsi ABRI, dan juga otonomi daerah, ada 2 hal yang menjadi catatan tadi. Ada persoalan pada pemberantasan korupsi dengan realitas pelemahan KPK, kemudian penghapusan dui fungsi ABRI ini juga belum berjalan secara maksimal karena komponen-komponen dari TNI misalnya itu masih ada di dalam, masih mengurusi persoalan sipil ya dalam beberapa hal. Tetapi pembatasan kekuasaan itu sudah terjadi, juga otonomi daerah. Kemudian tadi kalau kita melihat bagaimana mengukur demokrasi selama 25 tahun terakhir ini, Pak Saiful tadi mengemukakan data dari FIDEM ya, juga sebetulnya dari Freedom House, dan tadi dikemukakan kepada kita bahwa ada kemunduran kualitas demokrasi kita dari sisi indeks demokrasi liberal di Indonesia dari 2014 sampai ke sini, walaupun sebetulnya tidak pernah sangat bagus sejak 20 tahun terakhir, tetapi dalam 9 tahun terakhir mengalami kemunduran yang sangat terlihat itu dibanding dengan sebelumnya. Dan salah satu persoalannya adalah karena kurangnya kontrol, terutama dari berkurangnya oposisi ya. Dan sejak pemilu 2019 ada fenomena di mana lawan dari pemerintahan sekarang atau lawan dari Pak Jokowi sekarang justru masuk kepada pemerintahan, dan ini mengurangi aspek kontrol terhadap pemerintah. Saya kira demikian Pak Saiful. Kita akan melanjutkan diskusi ini minggu depan, dan kita akan membahas tentang bagaimana kita melihat demokrasi kita sekarang dengan memakai survei opini publik yang dilakukan oleh SMRC. Kita akan ketemu kembali minggu depan di dalam bedah politik selanjutnya. Terima kasih.